pagi adik-adik, selamat datang lagi di kebaktian online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai, memberi kesehatan untuk kami. Sebentar kami mulai sekolah minggu Tuhan, kiranya kami berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini ya, Dari Terbit Matahari. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah adik-adik, lagu kedua kita mau nyanyi lagu T-A-A T-A-A. Ini bareng-bareng ya. Dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T-A-A. Halo adik-adik semua, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami pada hari ini berkumpul lagi Tuhan di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan, agar apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik ingat gak sih apa aja yang udah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini? Pelayanan-pelayanannya nih adik-adik, kayak misalkan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan 5.000 orang, terus membangkitkan orang yang mati, memberkati anak-anak, dan banyak banget. Adik-adik masih ingat gak ya semuanya? Ingat ya? Nah, adik-adik, semua pelayanan yang udah Tuhan Yesus lakukan itu baik gak sih? Baik banget ya. Terus semua yang Tuhan lakukan itu bahkan bukan cuman baik, tapi sangat baik. Semua orang-orang pada seneng ya adik-adik buat mendapatkan pelayanan Tuhan Yesus ini. Banyak orang yang jadi sembuh, terus banyak orang yang sedih terus jadi terhibur, terus banyak orang yang kecewa itu jadi punya harapan lagi nih adik-adik dalam diri hidup mereka. Nah, banyak orang banget yang terberkati dari pelayanan Tuhan Yesus. Tapi nggak semua orang suka nih sama Tuhan Yesus. Ada aja nih adik-adik orang-orang yang iri, ada orang-orang yang sebel, ada yang orang-orang curigaan sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapa ya kira-kira orang-orang yang membenci Yesus seperti itu? Adik-adik, namanya itu adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Nah, dalam cerita minggu lalu, adik-adik udah dengar kan ceritanya kalau Tuhan Yesus yang lagi berdoa di Taman Getsemani,
ditangkap nih sama orang-orang, terus mereka akhirnya mengikat Yesus dan membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Nah, kita mau dengar lanjutan ceritanya nih. Kita lihat cuplikannya ya. Oh iya, adik-adik yang mau baca ceritanya di Alkitab langsung, ayatnya ada di Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Adik-adik tadi dengar ya ceritanya sedih banget nih. Udah Tuhan Yesus dipermalukan, udah semuanya eluk-elukan. Salibkan dia, salibkan dia. Terus Pilatus lagi akhirnya mencuci tangannya dan tidak bertanggung jawab dan menyerahkan semuanya kepada rakyat. Ya, tapi emang itu jalan Tuhan Yesus yang Tuhan kasih ke kita nih, buat kita semua, biar kita semua bisa mendapatkan keselamatan. Adik-adik, Tuhan Yesus sama sekali nggak bersalah. Dia tetap aja diadili dan dihukum. Tuhan Yesus sudah siap menghadapi semuanya ini karena ia tahu bahwa semua ini emang harus dialaminya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Begitu besar kasih Tuhan terhadap dunia ini, bukan? Nah, bahkan sama orang-orang yang Tuhan benci pun, Tuhan nggak memusuhinya atau membalasnya. Demikian juga nih adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Padahal kita udah berbuat baik, ada aja kan orang-orang yang berbuat jahat sama kita harus tetap sabar menghadapinya. Terus orang-orang yang suka menceritakan hal-hal jelek nih tentang adik-adik, misalkan, itu orang ini jelek atau beginilah begitulah, adik-adik yang sakit hati pun, adik-adik harus tetap sabar menghadapinya, harus tetap mendoakan mereka dan mencerminkan sikap Tuhan Yesus yang rendah hati. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Bunyinya, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Yeay, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah beres nih adik-adik. Sebelum kita bubar, adik-adik kalau misalkan ada yang mau aktivitas, bisa tolong di videoin aja aktivitasnya untuk menceritakan kembali kisah Yesus dan Pilatus pada hari ini ya. Nanti dikirim di grup sekolah minggu. Oke, sebelum kita bubar, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa dan melihat betapa besar kasih-Mu Bapa untuk kehidupan kami. Tuhan, tolong Tuhan bantu kami masing-masing Yesus untuk tetap sabar dan rendah hati Tuhan dalam menjalani setiap pencobaan yang ada dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan kembali beraktivitas. Tuhan berkati aktivitas kami dari awal hingga akhir hari ini. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahannya.
Sambil persembahan kita sambil nyanyi lagu bersyukur. Setelah persembahan kita bakal doa buat persembahan sekaligus doa penutup untuk sekolah minggu online ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan sekaligus kita doa penutup untuk sekolah minggu online ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa berguna bagi gerejamu di GKI Gatsu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu online ini. Tuhan udah berkati, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, apa yang kami dapat dari sekolah minggu online ini Tuhan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah.